Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukran bi ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'da. Pemirsa dimanapun saudaraku berada, kembali berjumpa lagi dengan saya, Dai Alam di channel dakwah, usaha, komentar, kejadian nasional di Indonesia, khususnya yang menyangkut dengan akidah agama, di mana agama adalahnya agama Islam. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kejadian itu pasti ada sebab dan musababnya. Allah tidak semerta-merta memberikan suatu kejadian di dunia ini tanpa bisa dipelajari oleh manusia sebab-sebabnya. Maka di sini saya akan mencoba membahas kembali tentang suara dentuman misterius yang ada di Jakarta kemarin. Ya, maka simak terus video saya ini, saudaraku, insya Allah akan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk keakraban kita di dalam jalinan silaturahim online ini, silahkan tekan like jika video saya ini bagus menurut saudaraku semua, tepat menurut saudaraku, masuk menurut saudaraku. Dan jangan sungkan-sungkan pula tekan dislike video saya jika menurut saudaraku ini video yang saya share ini salah ataupun tidak bermanfaat, sehingga saya bisa lebih introspeksi diri agar lebih mengarah kepada kebaikan untuk umat seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dentuman yang kemarin terjadi itu tidak lain adalah dentuman pecahnya batu meteorit, batu meteor yang ada di langit, di atas langit Bogor, ya. Di mana batu ini mungkin nanti akan ditemukan oleh para ahli ukurannya berapa, kejadiannya semacam apa, tapi menurut spiritual saya dengan sangat jelas bahwa batu ini adalah batu meteor yang meledak ketika mau jatuh ke bumi, dan suaranya sampai ke bumi karena memang sudah posisi menerobos daripada atmosfer bumi. Kebenarannya silakan nanti barangkali ada tim ahli yang kemudian merilis berita ini. Di luar itu, saudaraku yang dirahmati Allah, simak apa yang ingin saya sampaikan, yaitu dalam ilmu Islam ini ada Allah ciptakan berbagai macam makhluknya, hambanya sebagai para ahli, termasuk daripada ahli hadis, ahli Quran, kemudian ahli falak, kemudian ahli filosofiah, kemudian ahli tumbal, ya, ahli tumbal, kemudian ahli-ahli yang lain. Maka saya akan mencoba apa yang saya ketahui, saya share di video ini, barangkali bisa menjadi suatu acuan kita untuk lebih berhati-hati. Keseimbangan bumi ini semuanya ada titik-titiknya. Maka saya akan membahas tentang titik keseimbangan Pulau Jawa. Indonesia ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi. Apa itu titik keseimbangan? Yaitu titik yang harus kita jaga dan jangan kita rusak atas titik-titik tersebut. Contoh ya, contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu membuat batu itu di titik keseimbangan bumi, ya. Pertama kali batu yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW ini juga tidak membuat titik ulang ataupun tidak membuat titik sendiri, walaupun Rasulullah ini bisa. Itu berarti memang di bumi ini ada sebuah titik-titik yang memang Allah suruh manusia untuk jaga dan jangan dirusak. Maka di mana titik-titik tersebut? Maka secara spiritualis saya akan sampaikan kepada saudaraku. Ingat, tetap simak video saya agar tetap bisa bermanfaat. Yang pertama di wilayah Jawa Timur, maka titiknya ada di wilayah Gunung Kecil, ya. Gunung Kecil di sana itu ramai gunungnya. Dia adalah Gunung Kawi. Maka semoga di Gunung Kawi ini di sana tidak terjadi perusakan alam seperti pengeboran bumi dengan kedalaman yang melebihi batas,
entah itu untuk masalah apapun bentuk alasannya di manusia di dalam membangun, semoga Gunung Kawi ini tetap terjaga kelestariannya, terjaga budayanya, dan juga terjaga keseimbangannya. Agar tanah Jawa Timur dan khususnya tanah Jawa, khususnya Jawa Timur ini senantiasa dalam keseimbangan alam. Kemudian untuk Jawa Tengah, ya, untuk Jawa Tengah itu keseimbangannya ada di titik Gunung Tidar, ya, ada di titik Gunung Tidar. Dan kebetulan saya berada di bawah Gunung Tidar. Semoga Gunung Tidar ini juga terawat dan insya Allah tetap akan terawat karena Gunung Tidar ini di bawahnya adalah wilayah kemiliteran Indonesia, tempat untuk berlatih militer Indonesia. Insya Allah akan tetap terjaga dan tidak ada istilahnya pembangunan-pembangunan yang menyebabkan Gunung Tidar ini dibor ataupun dilubangi dengan kedalaman di luar batas. Kemudian untuk Jawa Barat ini adalah Gunung Salak, saudaraku, ya. Gunung Salak ini bukan gunung sembarangan. Orang dahulu memberikan nama Gunung Salak. Gunung Salak adalah gunung perak dan di sana itu banyak sekali perhiasan yang ada di sana. Bahkan kalau manusia itu nanti terus menggunakan ilmu pengetahuannya, di sana akan menemukan batu hitam, ya, batu hitam yang bernilai sangat tinggi, ya, batu hitam yang bernilai sangat tinggi di sana. Dan gunung perak ini sudah menjadikan sebuah perhiasan dan sudah mempunyai nilai. Semoga Gunung Salak tetap terjaga. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata Gunung Salak dengan suatu motivasi pembangunan, mensuplai listrik dan lain-lain, Gunung Salak sudah dibor dengan pengambilan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Maka dalam prosesnya itu pun kemungkinan besar karena saya tidak mengikuti perkembangan di sana, kemungkinan besar tetap memakan korban, entah itu longsor, entah itu meledak, entah itu bagaimana. Kemungkinan besar tetap ada, karena itu adalah titik keseimbangan, saudaraku yang dirahmati Allah. Anda boleh percaya, Anda juga boleh tidak percaya. Tapi apa yang saya sampaikan, ini adalah berdasarkan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pelajari. Kemudian ketika tiga gunung ini, ya, ketika gunung ini dibor, maka keseimbangan alam menaik ke atas sampai ke langit. Ini daya tahannya itu menjadi kurang. Mengingat apa? Sudah ada, kalau saya membaca informasi-informasi, ternyata tidak cuma di Gunung Salak, sudah ada 24 negara yang melakukan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini berarti melakukan pengeboran terhadap bumi dengan kedalaman yang di luar batas, ya, menjadikan panas bumi ini keluar. Ketika panas bumi ini keluar, secara otomatis seperti tubuh manusia, imunnya berkurang ataupun daya tahan tubuhnya berkurang. Sama seperti bumi, ya, sama seperti bumi ketika diambil kekuatan panasnya bumi untuk keperluannya manusia. Seharusnya kalau saya pribadi berharap, insya Allah Indonesia sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin Indonesia, yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara yang maju, negara yang tidak perlu utang dan lain-lain, maka sebetulnya tidak bingung untuk membuat listrik di Indonesia ini tetap menyala. Kemungkinan besar insya Allah sebetulnya tanpa pengoboran Gunung Salak ini listrik tetap akan tercukupi. Tapi apa boleh dikata, kekuasaan di tangan penguasa yang bisa menentukan bisnis, yang bisa menentukan usaha pengeboran ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saudara-saudaraku yang ada di sekitar Gunung Salak, tetaplah memohon kepada Allah agar keseimbangan dunia ini, keseimbangan bumi ini, keseimbangan Indonesia, dan keseimbangan tanah Jawa ini senantiasa terjaga. Dan karena apa? Begitu panas bumi ini bocor, panas bumi ini terambil, entah itu di Indonesia, ataupun di Eropa, ataupun di Amerika sana, maka yang berimbas adalah keseluruhan bumi. Ini yang disebut nanti akan menyebabkan kehancuran bumi itu tersendiri. Jadi ketika Allah memberikan aba-aba, adanya kiamat dan adanya kehancuran bumi,
ataupun adanya ad-dukhon, itu pasti seperti yang saya sampaikan di depan. Allah itu pasti memberikan suatu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dengan akal yang sempurna, menjadikan apa yang dia ciptakan, Allah Subhanahu wa taala buat dan kejadian di dunia ini selalu bisa dipelajari oleh manusia, ya, termasuk ilmu asteroid, ilmu alam, ilmu langit, perbintangan, bahkan terjadi goncangan di tengah bumi. Ini pun bisa dipelajari oleh manusia. Perlu kita ingat, sepandai apapun manusia di dalam mengetahui kejadian, jangan pernah kita sebagai manusia merasa berbangga diri dan merasa bisa mengendalikan bumi, sehingga rasa inilah yang akan membawamu menjauh dari sebuah agama aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seolah-olah bisa menentukan sendiri keberhasilan dan kesuksesan bahkan keamanan bumi ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, jagalah titik keseimbangan ini, semoga kepemimpinan selanjutnya ini betul-betul terjaga, karena alam ini berbagai macam bentuk, alam nyata, alam goibnya, ya, alam manusianya, alam jinnya, dan semuanya berafiliasi, semuanya sebetulnya menyatu, bahkan sampai pada alam malakut, ya, alamnya para malaikat, ini sebetulnya semua terhubung, semua menyatu. Cuman tidak semuanya orang bisa memahami atas hal ini. Jadi kejadian yang terjadi dentuman di Jakarta kemarin itu bukan ulah bangsa jin ataupun ulah siapapun, tapi sesungguhnya adalah ulah manusianya sendiri yang menjadikan tata surya ini hilang keseimbangan dan mendekat, meteor-meteor mendekat. Ingat saudaraku, masih banyak sekali meteor yang sudah berarah mendekati bumi, dan kemungkinan besar di tahun 2020 ini akan terjadi lagi, entah itu sampai ke bumi ataupun hanya meledak di atmosfer. Kita berdoa semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita harus menyikapinya? Tidak ada cara lain adalah ati Allah wa ati'ur Rasul wa kulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpinmu, yaitu siapa? Ulama yang membimbingmu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita ini mati sebelum mati dalam keadaan yang tidak bertakwa. Mohonlah kita tetap bertakwa kepada Allah. Inilah jalan memperpanjang umur dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.